Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya rencana-rencana besar pemerintah pusat itu bisa beneran jadi jalan aspal yang mulus atau posyandu yang aktif di desa kita? Nah, semuanya itu berawal dari selembar dokumen. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah anggaran desa bisa mengubah arahan kebijakan jadi proyek yang nyata? Oke, kita mulai dari sini ya. Yang lagi Anda lihat ini bukan sekedar contoh, ini surat perintah betulan dari pemerintah Kabupaten Serang. Ini adalah titik nolnya, sebuah misi yang dikasih ke 326 kepala desa untuk anggaran tahun 2026. Jadi ini bukan teori, tapi perintah kerja. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami bareng, APBDes. Anggap aja ini semacam blueprint keuangan desa. Dokumen inilah yang nentuin setiap rupiah bakal lari kemana, dari mulai bayar gaji staf sampai bangun jembatan. Ini nih, rencana mainnya buat setahun penuh. Sekarang, kita masuk ke inti misinya. Sebenarnya apa sih yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Serang buat anggaran tahun 2026 nanti? Kelihatannya misinya simpel ya, selesaikan dan sahkan anggaran desa 2026. Tapi tantangannya ada di sini, tenggat waktunya ketat banget, 31 Desember 2025. Artinya, semua proses perencanaan, diskusi, sampai ketok palu persetujuan harus beres sebelum tahun berganti. Ini benar-benar menciptakan urgensi. Tapi, ini bukan cuma soal bikin daftar belanjaan loh. Sebelum pemerintah desa bisa ngerencanain proyek-proyek di kampungnya, mereka wajib ngeliat ke atas dulu, yaitu ke prioritas-prioritas nasional yang jadi panduan utamanya. Nah, disinilah letak menariknya. Gimana caranya tujuan besar negara bisa turun sampai ke tingkat desa? Ini bukan sekedar daftar harapan, ini mandat. Jadi pas desa bikin anggaran, mereka harus mikir, program kita ini bantu ngentasin kemiskinan nggak? Dukung ketahanan pangan nggak? Infrastruktur yang kita bangun padat karya lokal nggak? Setiap rupiah yang keluar harus nyambung sama tujuan-tujuan besar ini. Biar gampang, coba kita bedain ya. Tujuan nasional yang barusan kita lihat, itu ibarat impian besarnya, hal-hal yang pengen banget kita capai sebagai bangsa. Nah, di sisi lain, ada yang namanya mandat lokal. Ini bukan lagi bagaimana jika, tapi ini harus. Ini adalah biaya-biaya wajib yang nggak bisa ditawar-tawar lagi buat menjalankan roda pemerintahan desa sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu pos-pos belanja wajib. Ini adalah daftar pengeluaran yang mutlak harus ada di anggaran setiap desa sesuai arahan dari pemerintah Kabupaten Serang. Nah, slide ini nih yang nunjukin realitas di lapangan. Sebelum mikirin bangun jalan baru atau program keren lainnya, desa itu harus pastiin dulu pos-pos dasar ini aman. Gaji aparat, tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, insentif buat ketua RT dan RW, jaminan sosial, sampai bayar pajak kendaraan dinas. Ini fondasinya. Baru setelah itu bisa merencanakan yang lain. Kita udah tahu prioritasnya, udah tahu juga aturan mainnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua ini bisa selesai tepat waktu? Yuk kita lihat lini masa yang harus mereka kejar biar bisa memenuhi tenggat 31 Desember itu. Proses birokrasinya ini sebetulnya lumayan panjang, ada 14 langkah. Tapi bisa kita ringkas jadi 3 tahap utama. Bulan Oktober itu waktunya nyusun draft. November, draftnya dibawa ke meja musyawarah sama BPD atau Badan Perwakilannya Desa. Terus Desember itu babak finalnya, dievaluasi sama Pak Camat, Kepala Kecamatan, dan akhirnya dapat persetujuan akhir. Semuanya benar-benar berpacu dengan waktu. Tentu saja, muncul pertanyaan paling penting. Semua rencana dan aturan ini, duitnya dari mana? Nah, sekarang saatnya kita ikuti jejak aliran dananya. Setelah lihat semua rencana dan kewajiban itu, pasti jadi penasaran kan? Sebetulnya berapa sih duit yang kita bicarakan di sini untuk ngejalanin itu semua di 326 desa? Angkanya nggak main-main, lebih dari 123 miliar rupiah. Dan yang harus banget kita ingat, angka fantastis ini baru dari satu sumber dana aja loh, yaitu alokasi dana desa atau ADD. Masih ada sumber-sumber lain, kayak dana desa dari pemerintah pusat atau dana bagi hasil pajak. Ini nunjukin skala investasi ke desa itu benar-benar masif. Dan total 123 miliar tadi nggak dibagi rata gitu aja ya. Slide ini nunjukin gimana uang itu dipecah-pecah. Setiap desa dapat alokasi yang beda-beda. Contohnya Desa Cikande Permai di Kecamatan Cikande dapat lebih dari 588 juta. Sementara Desa Anyar di Kecamatan Anyar dapat sekitar 448 juta. Angka-angka inilah yang jadi napas kehidupan operasional di tiap desa. Jadi begitulah perjalanannya. Dari sebuah arahan kebijakan tingkat nasional, turun jadi aturan belanja wajib di tingkat kabupaten, harus ngejar jadwal yang super ketat dan didanai oleh miliaran rupiah.
APBDes itu ternyata bukan sekedar dokumen administratif, tapi jembatan yang nyambungin rencana-rencana besar dengan realita di depan pintu rumah kita. Setelah kita ngikutin seluruh prosesnya, sekarang coba kita renungkan sejenak. Kalau Anda bisa ikut menentukan, kira-kira apa sih satu hal yang bakal jadi prioritas utama di anggaran lingkungan Anda? Ini pertanyaan yang penting, karena pada akhirnya, semua proses ini kan tujuannya buat kita semua.